mengungkapkan lebih kurang ada 59,8 kg makanan per kapita per tahun yang terbuang sia-sia. Dengan rincian 59,8 kg per kapita tersebut, 28 kg bersumber dari rumah tangga. Riset Badan Pangan Dunia mencatat setiap orang di Indonesia berpotensi membuang rata-rata 300 kg makanan dalam setahun. Sebagian penduduk Indonesia tidak merasa bersalah. Setiap orang di Indonesia ini menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahun. Ini miris banget, karena kalau ditotal Parah banget gak sih makanan sebaik itu dibuang gitu aja? Padahal kalau dikelola bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa jadi solusi buat lingkungan. Oh iya, emang bisa jadi apa? Lu pasti pernah dengar yang namanya maggot kan? Yang kayak belatung itu gak sih? Bener banget, tapi asal lo tahu, maggot itu bisa jadi salah satu solusi buat sisa makanan yang dibuang. Hah, emang bisa? Gimana caranya? Daripada lo penasaran, mending kita nonton video ini. Saya Asep Saifullah, sebagai founder dari Saung Maggot Bandung Barat, juga ketua Koperasi Maju Bersama Saung Maggot Bandung Barat. Maggot itu adalah sebetulnya belatung ya, kalau bahasa kitanya itu, bahasa Indonesia itu belatung. Cuman kalau seandainya bahasa kita terlalu vulgar dengan namanya belatung, orang pasti belum apa-apa udah takut duluan gitu kan, karena image-nya belatung kan jorok, jijik, berpenyakit dan segala macam. Nah makanya kita mengambil nama yaitu dengan maggot ya, atau maggot, biar lebih keren lah walaupun ini gitu kan. Terus kan ada ketertarikan nih, kalau seandainya belatung, orang udah gak mau lagi nanya, oh belatung gitu. Tapi kalau maggot, apa sih maggot gitu kan? Terus kenapa sih harus maggot gitu? Apa kegunaannya, apa keuntungannya, terus apa efek positifnya buat kita, juga buat lingkungan kan itu. Nah makanya maggot ini, belatung ini saya ganti dengan nama maggot gitu, atau maggot lah bahasa Inggrisnya. Terus maggot itu manfaatnya apa? Emang bener bisa bantu buat ngatasi sampah organik kayak sama makanan? Gimana caranya? Nanya mulu, tunggu dulu, ini penjelasan belum selesai. Kenapa saya budidaya maggot dari tahun 2017 sampai saat ini dan detik ini? Karena maggot ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita, terutama untuk mereduksi sampah organik yang sangat luar biasa dan super banget. Dan menurut riset saya atau pengalaman saya selama ini, dalam 1 gram telur setelah usia 7 hari itu bisa mereduksi sampah organik atau menghabiskan sampah organik itu sekitar 2-4 kg per hari dalam 1 gram. Dibayangin aja kalau seandainya kita dalam satu rumah budidaya 10 gram, udah 20 kg sampah organik yang bisa diselesaikan oleh maggot ini. Dan keuntungan utama kenapa saya fokus di maggot, karena maggot ini endingnya atau outputnya itu untuk pakan ya, untuk pakan baik ikan yang saya budidayakan juga kan, untuk ayam, untuk kasgotnya untuk pertanian. Nah itu mungkinnya keunggulannya. Jadi bukan hanya istilah kata kita menyelesaikan suatu masalah dan di situ akan timbul masalah. Contohnya outputnya tidak ada gitu kan, tidak ada manfaatnya. Gimana? Masih penasaran nggak tentang maggot? Maggot tuh bisa dipelihara tau? Serius? Bisa digunain buat apa aja? Produknya itu ya untuk pakan bisa ya, terus mungkin oil maggot itu salah satu ekspor ke Australia untuk pengganti merkuri. Terus keduanya dry maggot itu ya maggot kering yang bisa kita ekspor juga. Terus press maggot itu untuk pakan bisa langsung ataupun bisa diolah menjadi kalau pakan gitu kan, pakan turunannya. Ataupun juga di sini ada kasgot ya, itu bekas maggotnya, ada ekoenzimnya, ada POC pupuk organik cairnya, ada tepungnya juga gitu. Nah ini salah satu beberapa turunan yang dari maggot ini gitu. Nah berarti maggot itu bisa dipelihara dong di rumah. Sekarang kita cari tahu yuk cara budidaya maggot sederhana di rumah itu kayak gimana. Kalau memulai itu ya saya pun juga dulunya kan nggak sebesar ini ya, pasti hal yang kecil. Itu saya menggunakan bak tahu atau box yang biasa gitu, biasa dengan dulu itu beli telurnya itu 10 gram. Jadi kita itu memulainya kalau kelas rumahan saya anjurkan dari telur dulu biar belajar ya. Jadi tapi jangan terlalu banyak.
misalkan 5 gram dulu gitu atau 10 gram, dan itu bisa menggunakan bak tahu tadi gitu. Mungkin itu aja, simple sih sebetulnya. Untuk budidaya maggot itu nggak ribet gitu. Untuk tantangan itu sebenarnya setiap usaha pasti ada tantangan, terutama untuk maggot, karena maggot ini kan bersentuhan langsung dengan sampah. Namanya sampah itu orang akan menjauhi gitu kan. Siapa sih yang aware gitu kan yang dengan sampah, apalagi sampah organik yang notabene bau, berpenyakit, ya terus pasti dijauhi lah. Nah ini tantangannya. Terus keduanya kadang-kadang kita juga kan untuk menyiapkan itu, orang itu asal buang aja gitu kan, asal buang. Terus kita juga kan di sini sebetulnya ada BOP yang harus kita keluarkan gitu. Kadang-kadang orang memandang sebelah mata. Tapi karena kita punya niat yang baik dan tulus untuk menjaga alam dan lingkungan ini, jadi saya terus aja jalan. Dan seiring waktu yang tadi ya mengatasinya itu karena keuletan kita ya. Keuletan, kegiatan kita, terus konsisten juga perlu itu. Karena untuk mengatasi segala sesuatunya tanpa konsistensi, ya tanpa keuletan, bullshit gitu, bisa mengalahkan dari semua tantangan-tantangan itu. Jadi intinya harus fokus gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya, oh yang itu menantang kita lawan, nggak seperti itu. Tapi kita buktikan, ya kita yakinkan bahwa tujuan dan maksud kita itu baik, benar. Nanti mereka akan tahu setelah kita berhasil gitu. Itu aja. Jadi solusinya itulah ya. Kalau ditanya berapa besar, karena saya budidaya maggot tentunya ya lebih besar gitu kan. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa maggot itu yang terbaik, yang terbagus, enggak juga. Ada juga yang mungkin baik, belum saya tahu gitu. Tapi yang selama ini yang saya budidayakan itu yang terbaik bagi saya. Ya mungkin kenapa banyak yang datang ke sini, banyak yang bertanya ke sini, banyak yang belajar ke sini, yang edukasi ke sini, karena ingin tahuan juga kan di situ. Berarti kan ada efek positif yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Karena di sini udah bisa rasakan kita kan untuk produktivitas bisa meningkat dengan maggot ini. Contohnya ikan bisa sehat gitu kan, terus dagingnya pun juga jadi organik, ayam pun juga demikian, terus ayam petelur juga rajin bertelurnya. Itu positifnya mungkin itu ya. Jadi untuk kedepannya itu ya sangat besar menurut saya potensinya, karena menurut saya mindset saya ini untuk pakan ini tidak akan ada matinya selama manusia membutuhkan telur, daging, ya kan, untuk sayur mayur, pertanian, menurut saya tidak akan ada matinya gitu. Dan salah satu sumbernya yaitu dari sampah ini, yaitu dari maggot ya. Ini itu ya, untuk kedepannya itu sangat luar biasa menurut saya gitu. Makanya kenapa saya fokus selama beberapa tahun ini, hampir 8 tahun di sini, karena saya punya impian dan udah tahu ini seperti ini. Baiknya, positifnya kan begitu. Ini tuh ya. Wow, ternyata maggot yang kecil-kecil tuh punya dampak yang gede ya. Nah, gimana nih Purple People? Udah jelas belum penjelasan dari Pak Saiful? Ternyata, walaupun bentuknya yang kecil, maggot tuh punya banyak peran buat mengolah limbah makanan. Jadi nggak sia-sia deh makanan kalian. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, yuk jangan lupa share ke Purple People lainnya biar mereka tahu tentang maggot. Nah, sekarang saatnya Tunjukkan aksi, jangan hanya narasi. See you Purple People!